Dia adalah Saka. Part 5. Patah hati. Suasana pesantren yang tenang jadi tempat yang benar-benar bisa membuat aku merenungi jalan hidupku selama ini. Dan selama 2 bulan tinggal di pesantren ini, aku benar-benar sudah belajar banyak hal. Dari yang awalnya nggak bisa mencuci baju sendiri, sekarang jadi bisa. Bahkan nyuci bajunya pun dengan manual. Karena di sini tidak memakai mesin cuci dan tempat nyucinya juga harus beramai-ramai dengan para santriwati yang lain. Dari yang dulunya aku suka pakai celana jeans belel bolong-bolong, kemeja cowok dan rambut yang awut-awutan, sekarang sudah pakai hijab dan gamis panjang bak seorang princess dari negeri dongeng. Dulu yang awalnya tidak lancar membaca Al-Quran dan surat-surat pendek, sekarang jadi lebih lancar daripada sebelumnya. Karena tiap malam aku rajin belajar mengaji dan rajin menghafalkan surat-surat pendek dibimbing oleh para ustazah bersama santriwati yang lainnya. Dan satu hal lagi nih, di luar ekspektasiku, sekarang aku sudah bisa memasak sendiri loh. Meskipun cuma memasak menu-menu yang mudah, misalnya ya menggoreng ikan atau membuat sayur bening. Padahal dulu aku nggak pernah sekalipun megang penggorengan atau hal-hal lain yang berbau perdapuran. Ya, begitulah sekarang aku sudah mulai belajar memperbaiki diri dan memperbaiki penampilan agar lebih baik dari sebelumnya. Meskipun masih banyak sekali kekurangan. Sudah seminggu ini aku masih mendiamkan Ustadz Yuda. Padahal sebenarnya aku pengen banget nyapa dia. Pengen ngobrol walaupun kadang-kadang kata-kata yang dia lontarkan kepadaku adalah kata-kata pedes. Dan yang paling penting aku pengen menanyakan secara langsung. Kenapa kapan hari dia menghindari aku seperti itu? Tapi karena egoku yang terlalu tinggi, akhirnya aku memendam keinginan itu dalam-dalam. Malam hari ini setelah mengaji pada Isya, entah mengapa, tiba-tiba Riana mengajak aku menemui Ustadz Yuda. Padahal aku sudah menolak dengan alasan mengantuk. Tapi dia masih kekeh minta tolong aku buat nemenin dia. Akhirnya ya sudahlah, aku menyerah dan sekarang aku dan Riana sudah berada di ruang tamu pesantren. Di atas sofa sudah duduk Ustadz Yuda dengan santainya dan karena takut mengganggu, akhirnya aku pamit untuk menunggu Riana dari jarak yang agak jauh dari mereka. Tapi meskipun begitu, samar-samar aku masih bisa mendengar percakapan mereka. Ustadz, mohon maaf sebelumnya. Apakah Ustadz sudah bisa memberikan jawaban atas CV ta'aruf saya kapan hari? Tanya Riana. Dek, jantungku rasanya mau berhenti. CV ta'aruf? Jadi, selama ini Riana benar-benar suka pada Ustadz Yuda. Badanku rasanya lemas. Aku heran saja sama diriku sendiri. Kalau aku memang gak suka dengan dia, kenapa saat orang lain menyatakan perasaannya, aku malah cemburu seperti ini? Sebelum menjawab pertanyaan Riana, Ustadz Yuda terdiam. Menarik nafas dalam-dalam dan samar-samar aku mendengar dia berbicara. Sebelumnya, saya minta maaf ya Riana. Kamu orangnya cantik, pintar, dan jadi idola di pesantren ini. Saya yakin sekali banyak santriwan di sini yang menyimpan perasaan sama kamu. Saya harap kamu menemukan orang yang tepat yang bisa mencintai kamu seperti kamu mencintai dia. Maafkan saya Riana, jawab Ustadz Yuda sambil menundukkan kepalanya. Jadi, maksudnya Ustadz Yuda menolak saya? Tanya Riana lagi. Maafkan saya Riana, saya tidak pantas buat kamu. Dan semoga kamu dapat yang jauh lebih baik daripada saya ya. Kata Ustadz Yuda lagi. Saya mengerti. Permisi Ustadz. Setelah mengatakan hal itu, Riana pergi begitu saja sambil berusaha menahan air matanya agar tidak jatuh di depan kami berdua. Sedangkan aku yang melihat kejadian itu cuma bisa berdiri mematung bingung mau melakukan apa dan anehnya perasaan aku merasa lega karena dia sudah menolak Riana. Hah? Kenapa bisa begini? Jahat sekali aku. Perasaan apa sebenarnya ini? Apa mungkin aku benar-benar sudah jatuh cinta ke dia? Aku melihat Ustadz Yuda dengan tatapan tajam. Dia malah menundukkan wajahnya. Kenapa? Gak berani lihat aku?
kataku dengan nada ketus sampai dia tersentak mendengarnya. Ustadz Yuda mengangkat wajahnya. Dia bingung. Kenapa setelah kemarin-kemarin aku mendiamkannya, sekarang jadi ketus padanya? Baal ini, kenapa ya? Emang salah saya apa? Dia makin bingung dengan sikapku yang makin nyeleneh. Kenapa? Pas kapan hari, pas ngobrol sama Riana, Ustadz berani menatap dia lama-lama. Pakai senyum-senyum pula. Apa karena dia cantik? Sedangkan pas bertatapan sama aku, Ustadz menghindar. Apa karena aku jelek? Mukaku seperti nenek sihir? Kenapa juga setiap ketemu aku, Ustadz selalu menghindar? Tanyaku lagi. Ustadz Yuda makin menjadi bingung. Padahal dia sudah bersikap wajar aja dengan Riana waktu itu. Tapi kenapa aku jadi tersinggung begini? Aku gak menghindari kamu, tapi aku juga gak ngerti kenapa. Jawab dia sambil menggaruk-garuk leher belakang yang gak gatal. Ustadz Yuda juga semakin gak mengerti. Dia sebenarnya gak pengen menghindar. Tapi entah kenapa setiap bertemu aku dia justru malah menghindar. Ya udah, gak penting pertanyaan saya. Kalau begitu, permisi Ustadz, saya mau menyusul Riana dulu. Akhirnya, aku meninggalkan dia yang masih berdiri terpaku dengan kebingungannya. Aku mencoba menenangkan Riana yang tenggelam dalam tangisannya dan akhirnya dia menceritakan semuanya. Kalau sebenarnya dia sudah lama memendam perasaan cinta pada Ustadz Yuda, tapi dia takut untuk mengungkapkannya. Dan saat dia sudah mengumpulkan seluruh keberanian untuk mengajukan CV ta'aruf, malah penolakan yang ia dapatkan. Keesokan paginya, aku mendapatkan telepon dari Mama. Beliau bilang, hari Minggu depan, aku disuruh pulang karena keluarga Saka yang akan dijodohin denganku akan datang ke rumah untuk membicarakan kelanjutan perjodohan itu. Bagaimanakah pada akhirnya pertemuan dua keluarga ini? Bersambung ke part 6.